Oke, oke. Hospitality namanya jasa, Oh, ya. namanya pelayanan. Ya, ya. Kalau udah pelayanan, sudah pasti harus ada ramah tamah dong. Wajah-wajahnya sebenarnya nih, rekan-rekan ACKE di sini sebenarnya tuh cantik-cantik gitu ya, apa ya, molas, reba, tapi mereka kadang tidak bisa memanfaatkan itu. Internally pasti di dalam industri itu kayak hotel segala macam dia melakukan training Ya, kan. ya. Kalau externally mungkin kalau bisa pemerintah Oke. juga ikut berperan serta dalam hal ini, misalnya contohnya mungkin mendirikan balai latihan dengan gratis dengan cara kan ada anggaran tuh bisa mungkin dicarikan guru-guru untuk pelatihan ACKE. Halo semua, kembali lagi bersama saya Karno di Bajio Talk Podcast. Dan kali ini saya mau ngobrol dengan Kakak Mayo. Beliau adalah seorang resort manager Sudamala Komodo. Ya. Hello. Thank you so much loh Kakak. My pleasure. Akhirnya Hello. bisa datang ke Bajio Talk Podcast. Thank you sudah meluangkan waktunya. Dan yang pasti karena ada beberapa hal yang akan urgensi yang harus kita bahas. Urgensi nih? Iya, urgensi sekali ini. Urgent banget nih. Oke. Ya, mungkin banyak yang sudah mengenal Kakak Mayo, dan mungkin banget teman-teman saya juga yang belum mengenal. Boleh Kakak perkenalkan itu? Boleh. Kita langsung atau perkenalan dulu biar. Boleh. Bisa. Oke, so saya perkenalan. Jadi saya Mayo itu singkatan dari Madeo Giartini. Jadi saya asli Bali, and then kemudian Sudamala adalah hotel chains lokal pertama kali saya kerja, dan saya sekarang di Labuan Bajo sudah hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Sementara itu. Nah, sebelum kita kayak bahas beberapa hal yang cukup penting ya, Kak, tapi saya pertama kali ketemu Kakak memang sudah berapa tahun lalu ya, dan akhirnya kita bisa ngobrol langsung. Nah, saya juga penasaran Kakak, kenapa Kakak dulu sebelumnya itu kemudian memilih industri ini gitu. Itu menjadi rasa penasaran saya begitu. Kenapa milih hotel? Iya, kenapa milih hotel gitu. Oke. Saya cerita sedikit nih ya. Jadi sebenarnya dari SMP dulu nih, Kak G, saya sudah tahu yang saya mau tuh apa. Dari SMP itu saya udah tahu saya mau kerja di hotel. Nah, along the way, jadi saya kalau udah mau kerja di hotel nih, belajar apa, jadi saya menuju ke sana. Jadi SMA pun saya ambil jurusan IPS, kemudian kuliah pun saya planning untuk ngambil sesuatu yang related ke hospitality, hotel. Cuman sayangnya orang tua saya ini dua-duanya punya harapan dong ke saya gitu kan. Kalau ibu saya dari SMP, dari SD malahan ya kamu jadi profesor nanti ya. Dari kecil tuh belajar dari sekarang, nanti kamu jadi guru, profesor, pokoknya kamu harus banyak-banyak kasih ilmu sama orang. Tuh dari ibu saya tuh. Tapi dari SMP saya udah tahu yang saya mau. Tapi saya nggak bantah loh ya. Saya bilang gini aja, senyum aja. Saya tidak nodding, tapi saya juga tidak menolak. Jadi saya cuma senyum aja. Bapak saya pengen dari kecil tuh bilang, nanti kamu harus ke pajak ya, perpajakan. Usahakan sekarang lalu belajar ilmu pasti, belajar ini, les matematika. Jadi semua dilesin saya. Matematika segala macam, datanglah guru, private, whatever, so on, right? Tapi sama juga respon saya tidak menolak dan saya juga tidak mengiyakan gitu kan. Karena saya sudah punya apa yang saya mau gitu kan. Ya udah, gilirannya sudah mau mencari kuliah gitu kan. Saya tetap ikutin apa yang ibu saya mau, apa yang bapak saya mau, cuman saya tidak melakukannya dengan sepenuh hati dan berharap itu fail. Karena kalau saya berharap fail, tapi saya kelihatan sama mereka saya mengikuti apa yang mereka mau kan. Nah, tapi di hospitality ini saya daftar juga sebagai backup, saya bilang. In case saya nggak berhasil di sini, nggak berhasil yang ibu mau, nggak berhasil bapak mau, saya punya backup di hospitality. Dan ada turning point kenapa? Atau dulu mungkin melihat kakak atau siapa gitu yang bekerja di hotel sangat necis, atau ada hal lain yang membuat kakak inspirasi cinta gitu sama dunia perhotelan gitu. Iya, inspirasi
dedicated person sih nggak ada. Cuman seneng aja liatin. Dari kecil tuh saya ngeliatin kayak nonton film, nonton TV, iklan-iklan kan ada tentang hotel. Saya udah langsung I like it gitu. Udah langsung bilang I like it gitu kan. Jadi karena dari TV ya lebih ya. Jadi kalau terinspirasi dari seseorang tuh belum ada. Nah, balik lagi tuh ya ke cerita yang tadi. Nah, puji Tuhan apa yang saya mau tuh terkabulkan. Saya gagal di keduanya itu dan saya diterima di yang hospitality. Waktu itu namanya STP Nusa Dua, Sekolah Pariwisata. The only one at the time. Jadi tahun masih zaman bahola, nggak usah sebutin ntar ketahuan umur saya gitu kan. Zaman bahola soalnya. Nah, udah gitu saya lulus. Jujur nih Gaya, deg-degan banget loh. Karena saingan saya tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, akhirnya saya lulus. Nah, di situ ambil S1-nya di Hotel Administration. Ya. Nah, sampai sekarang lah sudah sampai tahun ke-24 sekarang saya bekerja di perhotelan. Jadi itu cikal bakalnya. Jadi maksud saya tuh saya nggak pengen mengecewakan orang tua. Kadang-kadang kan kita nggak mau. Itu kan kadang-kadang orang tua kecewa ya. Karena orang tua tuh kan punya pengharapan ke kita. Tapi tetap saya pengen respect sama mereka. Tapi at the same time saya juga respect sama apa yang saya mau. Jadi tapi saya tetap akan tunjukkan sama orang tua ini pilihan saya dan saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya. Jadi minimal orang tua tuh ya legowo lah ya. Jadi don't disappoint your parents. Walaupun kita nggak bisa mengikuti apa yang mereka mau, tapi kita menunjukkannya di dalam form yang berbeda supaya mereka tetap bangga dengan pilihan yang kita ambil. Mereka tidak kecewa sih at the end. Nah, kemudian udah 20-an tahun di dunia 24 tahun. Lalu kenapa memilih Labuan Bajo for the next saya bilang career ya? Kenapa pilih Labuan Bajo? 3 tahun kan di sini. Hampir 3 tahun. Apakah kakak melihat di media atau di mana gitu? Kayaknya Labuan Bajo menarik gitu. Waktu itu saya melihat itu kayak ini Labuan Bajo kayaknya akan menjadi next Bali. Dulu tahun 2012 saya sempat melihat Lombok. Lombok itu waktu itu kayaknya nih Lombok bakalan jadi the next Bali. Nah, saya kerja di situ. Itu 3 tahun itu sama salah satu international brand kan. 3 tahun. Cuman saya melihat kok it's not going anywhere kan. Jadi saya pikir ya udahlah kayaknya movementnya tuh nggak seperti yang saya expect kan. Akhirnya balik lagi nih kerja ke tempat yang lainnya, sempat explore ke kota-kota lain juga, sampai ke Medan, sampai ke yang lainnya juga. Nah kemudian Labuan Bajo ini kok saya melihat kayaknya is going to be the next Bali, kayaknya ya. Nah makanya saya coba ke sini dan diterima. Jadi ini benar-benar local brand pertama kali saya kerja dan I'm in love with it. So dan ini kembali lagi potensinya besar di sini. Dan saya rasa hospitality di Labuan Bajo bisa hidup. Kalau melihat saya 3 tahun di sini, saya punya great confidence Labuan Bajo ini bisa menjadi tourism destination yang cukup unggul. Confidence. Dan kan sebelumnya ekspektasi saja kan. Lalu kemudian ya first impressionnya ketika melihat Labuan Bajo mungkin ya. Maksudnya dari sudut pandang yang ini besar dulu yang skopnya besar dulu. Saya flashback nih ya. Flashback 3 tahun lalu. Honestly with you, saya sempat culture shock. First 3 months saya sempat culture shock. Karena saya membawa pace atau kebiasaan saya yang sebelumnya Bali and then tempat yang sebelumnya ini cara saya ngomong atau gimana gitu kan, nggak nyantol-nyantol gitu kan. So jadi saya baru tahu bahwa hospitality itu sesuatu yang baru di Labuan Bajo ini. Jadi balik lagi kita ngomongin hospitality. Hospitality itu kan anything related to a service. Jadi semua yang berhubungan sama service atau pelayanan itu namanya hospitality. Jadi hospitality itu nggak selalu di hotel saja, tapi ada di perbankan, ada di kuliner, ada di rumah sakit. Anything, it can be anything. Asalkan ada yang namanya jasa pelayanan, itu hospitality. Nah, balik lagi di sini,
Jelas-jelas hospitality itu hal yang baru buat di NTT dan Labuan Bajo. Oke. Ini kalau saya flashback 3 tahun lalu nih, Kak G, lumayan nih Kak G, bikin saya cukup cenat-cenut kepala saya. Tensi saya dari drop, langsung saya naik tinggi sekali tensinya kan. Saya sempat berpikiran juga, aduh bisa survive nggak ya di sini gitu kan. Tapi akhirnya saya coba beda approach saya rubah, cara pendekatan ke mereka saya rubah. Jadi karena kita harus tahu dulu mereka itu belum terlalu paham tentang hospitality. Oke. Jadi rekan-rekan di sini tuh masih yang nggak tahu hospitality itu apa, tapi mereka kerjanya di hotel. Sedangkan hotel itu kan jasa pelayanan kan. So itu yang mesti saya lakukan pendekatan, and then ngasih tahu mereka tuh mesti harus pelan-pelan banget. Dan ulang lagi dan ulang lagi. Dan mesti diliatin. Mesti monitoring langsung. Iya, dan mesti diliatin. Jadi banyak sampel yang saya mau, kalau bisa saya mau share 3 tahun lalu tuh cukup membuat saya berhadapan sama tamu tuh, aduh saya dihabisin sama tamu 3 tahun lalu. Nanti saya cerita kalau KG mau tahu, saya bisa share beberapa. Siap. Oke. Ya, tapi Kakak sudah nyinggung ya sedikit tentang hospitality, dan karena itu yang akan kita bahas sebenarnya di next episode of Budget Talk Podcast. Dan banyak yang sudah terbiasa dengan kata-kata itu, hospitality. Nah, kalau kita lihat Labuan Bajo kan ramai dari setelah Shell Komodo, lalu berkembang semua industri dan sebagainya. Tapi yang menjadi menjadi problem sebenarnya pribadi masing-masing orang yang bekerja di sana. Di sana itu paham tentang real meaning of hospitality. Dan saya sangat senang sekali bisa mengajak Kakak untuk ngobrol tentang hal ini begitu. Dan dari Kakak sendiri, real meaning dari hospitality ini sebenarnya kalau secara umum dan nanti secara spesifik di dunia perhotelan gitu. Hospitality itu balik lagi seperti yang saya bilang tadi adalah pelayanan. Kalau pelayanan pasti yang diutamakan adalah keramah tamahan, kan. Nah, kalau saya di Sudamala sendiri itu yang selalu saya tanamkan ke tim saya, guys, we don't do transactional with the guest. However, we do interaction. Jadi jangan bertransaksi sama tamu, tapi kita berinteraksi. Oke. Kalau bertransaksi, menurut G gimana? Kalau bertransaksi gimana? Sometimes we focus on that. Maksudnya kita lupa untuk kelanjutannya seperti apa. Sometimes kita kalau fokus di transaksi karena kita fokus transaksi karena kita lupa beberapa hal penting. Dan that's good point Kakak bilang, kita fokus interaksinya. Saya ilustrasikan gini ya. Saya nih jualan kacamata. Saya jual, KG beli. KG tolong bayar kan? Udah selesai. Udah, ini kacamata diambil. Udah selesai. Thank you KG. Udah selesai. That's transactional. Udah selesai. Tapi kalau saya berinteraksi, jadi ya udah saya ngobrol dulu dan saya cari sebenarnya Kak G ini butuhnya apa? Apakah betul butuh kacamata ini? Dan kalau memang butuh kacamata ini, mungkin apakah memang betul ini? Karena kadang-kadang kalau orang bertransaksi pasti ingin jual yang termahal. Padahal kita udah tahu ini sebenarnya Kak G ini nggak terlalu butuh yang semahal ini dong, gitu kan. Tapi kita benar-benar genuinely kita see your needs-nya apa gitu kan. Nah udah selesai, kalau menurut saya, mungkin KG sebaiknya mungkin ambil yang ini saja, karena kalau lihat dari kebutuhan KG, ini sepertinya saat ini masih bisa di tahap yang kacamata ini. Udah selesai dong bertransaksi, terima kasih KG sudah shopping in here, kemudian udah selesai, KG pulang. Nanti pun saya balik lagi nih, teks lagi, saya WhatsApp, halo KG apa kabar, bagaimana so far untuk penggunaan kacamatanya, apakah nyaman?
Padahal saya udah dapat duitnya dong. Iya. Ngapain banget saya repot-repot Iya, lagi nge-WA KG kan? Iya. Kacamatanya gimana? Nyaman nggak? Apakah dia berembun atau apakah dia bagaimana? Apakah sudah fit di hidungnya atau gimana? Nah, udah. So I keep you warm. Oke. Jadi suatu hari Kak G, ketika Kak G mungkin Kak G atau temannya Kak G siapa membutuh kaca, pasti akan refer ke kita. Jadi kita tidak berhenti di situ aja Kak G. Jadi itu yang saya selalu sampaikan sama tim saya di Sudamala, kita tidak bertransaksi tapi kita berinteraksi. Jadi we keep our guests warm, regardless dia akan kembali lagi, dia tidak kembali lagi, tapi kita tetap membuat mereka hangat. Jadi hubungan tuh masih ada. Seperti itu ya. Ya. Dan sebenarnya ini harusnya berlaku di semua lini ya. I mean semua bisnis apapun, hospitality itu yang paling utama. Ya. Nah, kalau kita ngelihat Labuan Bajo ini sebenarnya Kakak, setiap orang atau setiap stakeholder itu caranya gimana supaya hospitality itu menjadi sebuah kekhasan kita. Kalau kita ngomong tentang orang Manggarai, Labuan Bajo bagian dari Manggarai, nah sebenarnya kita sendiri kan memang punya sudah mendarah daging yang namanya kerama tamahan. Tapi actionnya itu yang mungkin perlu. Bagaimana dari kakak Maya sendiri supaya ini menjadi daya tarik utama. Memang kita punya Komodo, punya Pulau Pada dan sebagainya, tapi ya di services ini bagaimana supaya ini menjadi daya tarik kita. Oke. G, kalau saya boleh jujur, jadi apa namanya? Kalau saya boleh jujur ya, jadi hospitality di NTT ini, terutama di Manggarai, Labuan Bajo ini kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi ini yang tadi saya mau cerita sama G. Contohnya nih misalnya, kayak kenapa tadi saya sempat bilang kan, kayak tadi saya culture shock kan. Saya kasih beberapa contoh nih G ya. Dulu 3 tahun lalu, jadi contoh. Kalau tamu beli nasi goreng, fried rice, itu biasanya kan memang come up dengan ada udangnya, atau kemudian kalau ada pilihan ada sate ayamnya. Tapi telur tuh is a must. Selalu ada telur kan. Ini 3 tahun lalu ya. Waitress saya bawa dong, ini cewek kebetulan kan. Tamunya tuh sederhana aja bilang, sorry, I don't eat egg. Would you like to take off the egg? Sederhana kok tamunya bilang. Cuman tolong saya nggak makan telur, jadi tolong diinin. Dia tahu nggak jawaban daripada waitress saya, tim saya? Oh, excuse me, I'm sorry, the fried rice has come with the egg. Wow. And then tamunya langsung dong, call your manager. Nah, udah nongol lah saya tuh. Hi, what can I do for you? Saya udah senyum dong. Tell you, wah kebetulan orang Singapura gitu kan. I sincerely apologize and then allow me to take your fried rice and then we make you a new one. I don't need the new one. I just want the egg, the bloody egg out of the fried rice. Certainly. I will take that one. Udah marah sekali itu ya. Marah. Kebayang nggak? Tim kita ngomongnya seperti itu sama tamunya. Oh mohon maaf, nasi goreng kita harus datang dengan telur. Mau gimana saya nggak kena semprot? Oke. Terus ada sampel lain lagi, G. Jadi gini, kalau tamu kita yang stay di villa, itu kan dia termasuk VIP dan pasti akan dapat fruit basket ya. Jadi ada buah welcome amenities gitu kan. Nah kebetulan tamu kita ini dia long staying nih, 1 minggu sama kita. Well spent banget, high payer. Dia pembayar yang cukup tinggi untuk room rate-nya gitu kan. Nah, karena beliau ini couple dengan anak 1 ya, mereka bertiga ini diving. Jadi fruit basketnya itu hari pertama kedua tuh nggak sempat termakan karena dia diving. Jadi hari ketiga baru sempat makan. Jadi hari ketiga kan udah nggak fresh lagi buahnya kan. Permintaannya tamu itu sederhana banget loh. Ibunya nih ya, Ibu Maria namanya. Permisi,
bisa tolong buah saya ditukar sama yang baru, yang fresh? Sederhana kan? Iya. Dia tahu nggak jawaban tim saya apa? Oke. Oh, mohon maaf Ibu, kalau fruit basket kami hanya bisa berikan sekali. Wow. Padahal gampang banget itu, tinggal diganti aja, ditukar sama yang fresh buahnya kan. Iya. Karena dia nggak kemakan, nggak kesentuh, cuma tinggal ditukar aja sebenarnya kan. So, udah, call your manager, panggil lagi saya datang ke kamar. Saya minta maaf. Tapi yang ini cukup ekstrim ya, Dia harusnya stay selama 6 malam, tetapi karena udah kecewa, istrinya kecewa, dia baru malam keempat, dia langsung early check out. Dan itu rugi dong. Langsung early check out, dan dia tahu dia ke hotel tetangga sebelah sana yang di atas itu, saya nggak mau sebut nama brandnya ya, dengan room rate yang dengan harga kamarnya 11 juta per malam. Which is itu higher than much higher. Iya, kebayang nggak hanya karena buah yang tidak bisa yang tidak mau ditukar itu, kita kehilangan tamu selama 2 malam. Seharusnya dia stay 6 malam dong. Tetapi malam keempat dia udah kecewa dan dia langsung pergi. Dan dia stay di kamar yang di tempat yang jauh lebih mahal dari kita. Dan saya harus sampai datang ke hotel itu, saya ketemu sama tamunya, saya mohon maaf dan bersyukur banget tamunya maafin kita, dan next after that mereka kembali ke Sudamala. Kebayangkan kalau kita ngomongin hospitality di sini masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diimprove. Mereka harus paham betul apa sih hospitality, pelayanan tuh apa sih? Itu basicnya dulu mereka harus paham dulu di situ. Dan base dari experience kakak tadi itu sangat esensial sekali sebenarnya. Simple tapi memang cukup berpengaruh. Kebayangkan gimana saya nggak stresnya, tensinya dari bawah langsung naik ke atas gitu loh. Oke. Nah kan itu sudah masuk kepada tantangan kakak ya. Apakah itu masih menjadi menjadi masalah yang sama yang kakak hadapi sampai sekarang tahun ketiga ya? Atau masih sama dari awal, atau memang mulai sedikit mulai melihat bahwa ini sudah mulai bagus lah gitu sampai akhir-akhir ini gitu. Sekarang tahun ketiga saya sudah mulai bisa melihat hasil hasilnya cukup signifikan. Jadi kalau bisa lihat di TripAdvisor, jadi atau ada namanya booking.com, jadi review ya. Jadi tamu yang sudah stay sama kita, begitu mereka pulang pasti mereka ngasih review. Nah, kalau ada waktu nanti bisa lihat di situ. Jadi staff friendliness is the most mentioned. Itu kayak bahagianya luar biasa. Jadi yang dari dulunya selalu dimention bahwa ada slow response, language barrier, kemudian tidak terlalu services is not there. Sekarang tahun ketiga sudah sampai disebutkan staff friendliness top notch. Jadi nomor 1 adalah keramahan daripada staff. Jadi balik lagi saya sangat bangga dengan tim saya semua. Jadi sudah bisa membawa Sudamala di level ini. Dan itu menjadi achievement ya buat kakak sendiri. Semua. It's all of us. Mungkin masih banyak lagi sebenarnya. Kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang mungkin kakak hadapi bersama timnya di Labuan Bajo ya. Nah, mungkin ini Kak, banyak teman-teman di luar sana juga yang kita coba untuk memberikan suatu tips langsung nih dari kakak sendiri. Mungkin pertama kepada seluruh teman-teman yang memang bekerja di jasa dan sebagainya. Nah, khusus juga untuk teman-teman yang mau bekerja di sana, teman-teman yang masih sekolah, yang memilih jurusan di perhotelan.
Tipsnya apa ya? Mungkin ini kalau di hotel supaya manajemen itu cukup apa ya, rajin mengadakan training. Dari HRD-nya melakukan training, kemudian HOD itu manajer-manajernya melakukan juga training. Jadi kalau HRD biasanya kan melakukan trainingnya secara keseluruhan, generik gitu kan, secara general. Nah kalau manajernya melakukan secara spesifik di bagian masing-masing. Dari F&B, kitchen, engineering, FO. Nah itu yang harus dilakukan. Nah kalau training yang saya lakukan adalah biasanya saya ambil dari review-review, TripAdvisor, Booking.com, Google Business. Nah di situ saya compile, and then saya summarize apa yang paling yang paling sering disebutkan oleh tamu in the positive way, in the negative way. Nah itu yang saya cari root cause-nya. Baru kelihatan top 3-nya apa. Nah, itu yang menjadi prioritas. Nah ini yang saya buatkan modul untuk training ke mereka. Dan harapannya di semua hotel Lombok melakukan hal yang sama juga, sehingga kita memang dikenal Labuan Bajo dengan apa namanya hospitality. Kita harusnya lebih dari lain, apalagi kalau kita menyebut Manggarai kan seperti yang saya bilang tadi, kita memang terkenal dengan keramah-tamahan. Nah, semoga itu menjadi benchmark juga untuk tamu-tamu, karena kalau mereka menyebut Labuan Bajo berarti keseluruhan. Nah, walaupun banyak tadi pengalaman-pengalaman dari kakak sendiri. Nah, kalau kita mau konkret ke praktis-praktis hospitality ini, sebenarnya apa sih yang teman-teman di luar sana, mungkin kita mulai dari eksternal dan internal, atau internal dan eksternal. Internal itu teman-teman saya yang masih berkuliah, atau mungkin juga seluruh pengusaha-pengusaha juga, teman-teman yang mulai usaha UMKM juga, apa sebenarnya yang harus perlu mereka lakukan, mulai basic mungkin kakak. Sehingga usaha mereka itu ya bisa unggul gitu. Kalau kita ngomongin yang basic, balik lagi sama yang seperti saya bilang tadi, itu adalah tentang kita harus tahu dulu kita ada di mana nih. Hospitality namanya jasa, namanya pelayanan. Kalau udah pelayanan, sudah pasti harus ada ramah tamah dong. Kalau misalnya nih KG nih belanja, KG belanja dong. Halo selamat malam, ya bisa dibantu? Ah udah nih, selesai. Halo selamat malam, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Bisa sense nggak bedanya? Ya. Nah, kebanyakan dari yang beberapa rekan-rekan yang di sini itu masih belum bisa memadupadankan seperti itu. Jadi misalnya nih, wajah-wajahnya sebenarnya nih, rekan-rekan ACKE di sini sebenarnya tuh cantik-cantik itu molas, reba, tapi mereka kadang tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi misalnya nih, ada staff saya kan, itu ganteng sekali, reba gitu kan. Selamat pagi, bisa dibantu? Udah begitu dia. Jadi tamu kan merasa kayak ada, yes, what can I do for you, sir? Udah segitu doang, dengan lempengnya gitu kan. Jadi saya langsung bilang ini, coba Nana, kasih senyum sedikit. Segitu saja bisa senyumnya Nana. Kamu ke belakang dulu, latihan senyum dulu. 1-2 hari belakang latihan senyum. Kalau sudah bisa senyum, baru ke depan lagi. Jadi balik lagi itu tentang hospitality. Jadi harus dijiwai, nggak cuman kelihatan cantik sama gantengnya aja. Jadi benar-benar harus menjiwai gitu, hospitality-nya, service-nya. Konsisten lah, maksudnya tidak pada saat kita dengan tamu saja, sehingga kita tidak kelihatan pura-pura untuk hospitality. Tamu tuh bisa rasa loh gitu. They might not see it, but they can feel it. Kalau kita make it up, kalau kita memang bikin untuk ramahnya tuh mereka bisa rasa. Jadi balik lagi kalau masalah tip-tip itu, kalau boleh saya sampaikan, kalau bisa diadakan pelatihan-pelatihan, training internally pasti di dalam industri itu kayak hotel segala macam dia melakukan training kan. Kalau externally mungkin kalau bisa pemerintah juga ikut berperan serta
dalam hal ini misalnya contohnya mungkin mendirikan balai latihan dengan gratis dengan cara kan ada anggaran tuh bisa mungkin dicarikan guru-guru untuk pelatihan ACKE yang mungkin tidak punya biaya dikasih di situ kemudian ditrainingkan perihal tentang hospitality atau skill-skill lainnya itu secara eksternal ya semoga pemerintah bisa sedikit terfokus di situ dan bisa minimal membantu ACKE atau rekan-rekan kita yang mungkin kurang mampu dalam bersekolah. Nah, balai latihan itulah yang nanti bisa membantu mereka sehingga mereka semua tuh dapat skill. Dan itu harusnya berkala, maksudnya setahun itu minimal berapa kali gitu. Dan sebenarnya tidak cukup di sekolah, di perkuliahan juga karena memang biar fokus kan kalau kita di perkuliahan kan general gitu banyak yang kita pelajari. Betul. Nah, menarik kalau memang kita di sini ya pemerintah membuka hal itu dan harapannya gratis sih harusnya. Iya, kalau bisa karena masih banyak rekan-rekan kita tuh yang tidak mampu Gi. Maksudnya tidak semua lo bisa ke sekolah lo Gi. I feel bad gitu loh kayaknya. Apa ya? Masih banyak saudara-saudara kita yang dia nggak mampu tetapi punya jiwa belajar yang tinggi. Sayang itu aset loh. Benar. Kalau bisa itu nanti kedepannya bisa menjadi asetnya Labuan Bajo, Manggarai, NTT. Sehingga kalau pemerintah benar-benar mau sedikit fokus di sini itu pasti bermanfaat buat mereka. Benar ya. Karena I think mostly kan di beberapa tempat saya tidak tahu di tempat kakak apakah mostly rekan-rekannya yang memang lulusan S1 atau mungkin banyak yang masih dari SMK atau gimana? Kita sudah malah sangat patuh dengan aturan daripada pemerintah lokal. Jadi 80% itu ACKE semua. 20%-nya sisanya dari luar. Which is itu adalah manajernya. Dan 80% itu kan teman-teman kita di sini. Kalau saya bertanya itu how hard? Maksudnya kan apa ya? Don't ask me how hard. Maksudnya kan kalau saya boleh melihat ya that's another apa namanya ya. Ketika beberapa hotel harus mengikuti itu, kadang agak berat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kapasitas teman-teman di sini ya bukannya saya mengarang tapi itu yang saya dengar dari teman-teman saya yang memang beberapa teman-teman yang manajer di beberapa tempat mereka mengatakan yang sama gitu. Dan tadi kan Kak sudah sampaikan contoh-contohnya dan masih banyak masih banyak contoh-contohnya itu. Waduh, nanti kalau saya ceritain sambil kita ngopi ya, bisa ketawa sakit perut. Ketawa benar-benar. Tapi sekarang kalau inget-inget itu jadi ketawa saya kalau ingetin masa dulu. Kalau dulu bikin saya stres kan. Dulu bikin saya benar-benar cenut, pusing. Tapi sekarang kalau ingetin lagi itu ketawa. Apalagi orang-orang itu yang melakukan itu masih ada di sini bersama saya di sini dan senang banget melihat perubahan dia yang luar biasa. Bagus, very happy. Oke Kakak. Mungkin di beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pemungkas sebenarnya. Kalau selama ini kan ya kita melalui TripAdvisor, mungkin beberapa aplikasi lain untuk melihat tingkat kepuasan terhadap pelayanan kita. Nah, selama ini tuh apa yang paling mungkin Kakak bisa share dari negatif komplain atau mungkin yang positif juga. Dan apa yang paling disorot begitu di Kakak atau mungkin ya di Labuan Bajo gitu. Kalau di TripAdvisor kita dulu tahun lalu itu kita di ranking 2,5 tahun lalu kita di ranking 18. Sekarang dari 38 resort yang ada di Labuan Bajo ya. Kita ranking 18. Nah, sekarang kita sudah berada di ranking 5. Nah, overall komen dari tamu itu adalah balik lagi tentang staff friendliness. Jadi yang banyak di komen itu adalah staff friendliness, kemudian landscape-nya kami, karena mungkin dari banyak resort yang di Labuan Bajo
Sudamala ini menawarkan landscape-nya yang luar biasa cantik. Ya, benar. Jadi dengan 2,4 hektar itu kami isi cuma 84 kamar, sisanya tuh landscape semua. Jadi tamu kita tuh komennya mereka tuh merasa I feel like home. Merasa homey gitu di situ. Apalagi dengan sentuhan desain yang bernuansa budaya. Jadi kalau G kan pernah ke Sudamala dong. Berapa kali. Jadi G bisa lihat sendiri lukisan-lukisannya, kemudian kain-kain tenun yang ada di veranda, di mana itu kan ada yang dari Sumba kain tenunnya, ada yang dari Manggarai, ada beberapa motif kain-kain tenun itu kan. Kemudian ada juga hiasan-hiasan di mosaik di bar itu. Motifnya itu kan bukan sekedar hanya hiasan, tapi itu motif dari Manggarai yang mosaik di bar. Ada juga yang di kayu-kayu gitu kan, itu bukan dibuatnya, itu tidak sembarang desain, tapi mengadopsi budaya lokal, dibawa ke desain hotel. Itu dari owner memang begitu. Desainnya, idenya dari owner seperti itu. Berarti itu yang paling sorot ini positif. Positif. Nah, kalau yang paling ini pastinya yang komplain lah begitu. Komplain itu kebetulan kalau saya buat summarize nih ya, G. Jadi saya buat tuh top 3. Top 3 itu jadi saya kumpulkan dulu semuanya. Kemudian itu saya jadikan top 3 menjadi produk, service dan eksternal. Nah, eksternalnya ini adalah misalnya contoh kayak suara bising. Kemudian contoh kayak pantai. Karena pantai Sudamala itu kan dangkal. Dan airnya tidak jernih. Jadi itu lumayan sering dapat komen. Jadi lumayan sering suara bising dari seputaran. Jadi dua ini kondisi pantai dan suara bising itu nomor 1 saat ini yang di eksternal. Gitu loh. Jadi kalau yang internalnya, yang positifnya adalah tentang karyawan. Kalau negatifnya itu beberapa itu nggak terlalu signifikan, misalnya mungkin ada beberapa isu dari aircon, tapi tidak terlalu signifikan, gitu kan. Jadi kadang-kadang kan mungkin karena okupansi lagi tinggi, aircon kadang-kadang kan stuck, atau mungkin freon habis, ada beberapa komen, tapi tidak sesignifikan yang eksternal ini. Yang eksternal lumayan banyak disebutin suara bising, dan kondisi pantai. Dan itu kan something that kita bisa kontrol kan. We cannot, it beyond our control. Gitu. Berarti Kakak bisa melihat lah, maksudnya perbedaannya 3 tahun lalu dari sampai sekarang itu kan bisa melihat. Maksudnya dari sisi di part yang Kakak handle gitu kan. Oke, Kakak, thank you so much. Sebenarnya banyak hal yang kita mau bahas, dan mungkin yang terakhir dari Kakak sebenarnya mungkin mau disampaikan kepada mungkin kepada teman-teman penonton Bajo Talk, atau mungkin kepada siapa sih yang mau Kakak sampaikan juga. Pesan ya? Boleh. Kalau saya sih pengen berpesan sama ACKI, adik-adik yang di Manggarai, pada Labuan Bajo pada khususnya, kalau bisa pertama jangan pernah kecewakan orang tua, itu dulu. Itu basic banget. Jangan pernah ngecewain orang tua, karena orang tua itu pasti akan naruh pengharapan besar ke kita, dan mereka tuh pasti melakukan apapun buat kita sukses. Itu dulu satu. Yang kedua, ini yang saya selalu suka, neka ritak neka rantang, ya, jangan pernah takut, jangan pernah malu, tetap harus berusaha, ya, tetap harus berusaha, dan jangan pernah takut gagal. Orang banyak, aduh baru sekali jatuh gagal, udah langsung nyungsep, diam gini kan. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya mau share kegagalan tuh banyak, tapi tetap yang terpenting kita bangun lagi. Itu tetap harus bilang sama diri sendiri, neka ritak, neka rantang, terus berusaha, dan jangan pernah takut gagal. Terus berusaha, dan suatu hari harus menjadi kebanggaan orang tua. Suatu hari harus menjadi kebanggaan daripada keluarga kita. Jadi kalau mau diri kita bermanfaat, diri kita
berguna, sama kayak kayu. Kalau harga kayu yang balokan gini, pasti kalau mau dijual di pasaran, mungkin laku cuman berapa? 50.000, kayak kayu jati misalnya. Cuman balokan begini. Paling laku cuma 50.000. Tapi kalau kita ukir dia dengan baik, ukir sampai dia berupa patung cantik gitu kan, bagus patungnya, kita sorotkan jual, mungkin bisa 50 juta. Dari 50.000 ke 50 juta. Jadi ya itu diukir itu ditempa itu memang sakit rasanya. Tapi ya dengan begitu harga kita jadi lebih mahal. Benar. Jadi itu dan ACKE hospitality, ramah tamah itu penting dan jangan hanya berpikiran yang short term. Artinya apalagi cuma ngambil keuntungan saat ini. Contoh nih ya Kak ya, misalnya kalau saya balik lagi makan di Kampung Ujung nih. Dahulu kala nih ya, pertama kali nih dibuka Kampung Ujung. Tapi salah saya juga sih, saya tinggal makan, nggak adanya harga. Makan bertiga, cetek 500.000. Wow. Langsung gini, boleh minta nota kakak? Oh iya, langsung dia buat nota dong. Jadi satu ikan kecil itu 100.000. Saya bilang, ini ikan kecil 100.000. Tidak main timbang kok? Oh tidak, 100.000 satunya. Ini kan ikan saja sudah 300.000. Oke, terus belum sayurnya, belum nasinya, belum minumnya. You know, jadi itu buat saya nggak mau kesana lagi. Jadi maksud saya adalah pikirkan yang long term, jadi yang sustain, yang panjang. Jangan hanya berpikiran bahwa rezeki sekarang selesai, stop. No, pikirin buat adik-adik kita, anak-anak kita, nanti supaya namanya Labuan Bajo itu bagus, sehingga mereka akan kembali lagi. Itu sih sementara pesan-pesan dari saya sih. Thank you so much Kakak Mayo, dan saya pikir beberapa hal tadi cukup penting sebenarnya untuk diperhatikan. Untuk saya juga sebenarnya kan saya lagi beberapa belakang juga manggut-manggut aja ya. Menyimak ya. Beberapa hal yang saya memang ada di bagian jasa, ada di bagian yang kita jalani sekarang juga. Jadi penting ya, maksudnya bonus untuk teman-teman di luar sana, dan yang penting untuk saya juga, untuk teman-teman saya di sini. Dan ya Kakak, harapannya kita bisa bikin episode 2 seperti yang kita plan kemarin, akan bikin di tempat Kakak kalau bisa. Oke. Nanti kita berkabar ya. Ya, ada satu hal yang mungkin penting dibahas, yaitu tentang karena Kakak manajer di sana kan. Maksudnya manajer berarti leader untuk timnya. Kayaknya penting kita bahas tentang leader itu seperti apa sih sebenarnya. Boleh. Tapi nanti saya mungkin akan ajak beberapa manajer saya ya, karena boleh. Saya punya manajer tuh bagus-bagus semua. Ya, jadi I have such a great leader semuanya. Jadi tim saya itu kombinasi daripada manajer atau leader yang bagus. Itu yang membuat semua mimpi kita tuh bisa tercapai. Ini karena peran serta mereka semua. Oke. Nanti kita akan buat episode 2-nya. Boleh. Mungkin itu saja yang kita bisa share teman-teman. Semoga beberapa poin tadi bisa menjadi menjadi insight untuk kita semua. Bisa menjadi hal-hal baru sebenarnya untuk kita, dan sampai ketemu di next episode bersama Kakak Mayo. Terima kasih. Thank you.